Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan aman dari corona ya. Oke para touring, kali ini gue lagi ada di Sukabumi, ditemani dengan nuansa hujan dari semalam yang kagak beres-beres hujannya. Ini kayaknya kan kemarin gue berangkat malam minggu nih. Kayaknya jomblo-jomblo tuh banyak yang berdoa supaya hujan seharian sampai hari ini hujan terus. Jadi daripada kita kan mau syuting, udah hujan begini, udah lanjut aja lah, kita pakai jas hujan dari Respiro. Sponsor. Gitu. Nah oke, kali ini kita kesempatan untuk nge-review salah satu motor lagi nih. Motornya itu mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian ke depannya. Bukan cuma inspirasi, mungkin motor ini nanti bisa kalian miliki. Karena denger-denger nih, ownernya ngejual motornya ini. Nah, kira-kira udah tahu belum motornya apa? Masih harus udah tahu sih, karena kan emang motornya cantumin di thumbnail. Motornya apa? Yuk kita sana aja langsung yuk. Bukan yang ini, bukan. Ini mah motor nggak usah di-review karena emang udah buluk banget. Tapi yang mau di-review adalah yang ini. Bajaj Pulsar 220 Dual Purpose. Oke para touring, ini di sebelah gue udah ada Bajaj Pulsar 220F Dual Purpose. Emang ya kalau Bajaj Pulsar yang satu ini nih emang sering banget jadi bahan buat modifikasi ala-ala adventure. Biasanya sih orang-orang nyamain biar kayak BMW GS, Ducati Multistrada, atau motor-motor big adventure lainnya. Entah apa yang menjadi inspirasi buat tim-tim Bajaj yang dia bisa bikin cuma half fairing gitu. Kenapa? Kenapa harus half fairing? Selain itu juga, si fairingnya ini tuh sering banget dijadiin bahan-bahan yang dicari dan dipasang di motor lain. Entah itu motor fiction lah, entah itu motor CB 150R lah. Pokoknya ini fairing biar gampang dan biar dapat adventure look, dibeli dan dipasang di motor lain, kayak gitu. Nah, kalau di grup-grup komunitas Pulsar juga ini biasanya ada slengannya. Sebutannya itu adalah Ducati Multistrada, bukan Ducati Multistrada ya. Karena emang ini kayak versi sasetnya lah buat Ducati Multistrada. Terus pasti kalian nanya, tapi Min, kenapa sih nggak nge-review motor Min sendiri, kan sama-sama 220? Mumpung ada yang lebih bagus kan. Kalau motor gua kan itu udah lagi banyak PR-nya lah intinya mah. Jadi daripada dihujat sama kalian, mending ini aja. Biar jadi bahan inspirasi kalian. Oke? Langsung aja kita bahas dari bagian depannya dulu. Karena kalau misalnya kita lihat nih, secara luas, dari depan sampai belakang tuh ngelihat modifikasinya tuh rapih banget gitu. Kinclong, clean gitu, nggak ada yang berantakan sama sekali. Langsung kita bahas dari bagian depannya dulu. Oke para touring, kita bahas dari bagian depannya dulu nih. Namanya motor adventure itu pasti dan wajib harus pakai yang namanya windshield dong. Ingat, bukan visor, kalau visor yang di helm. Ini namanya windshield. Windshieldnya ini kalau kita lihat tuh mirip-mirip kayak ala-ala BMW GS. Ini kepanjangnya paling ya sekitar 50 cm, plus ditambah sama ada extensionnya lagi. Jadi kalau misalkan anginnya masih nabrak, tinggal ditinggiin lagi aja. Bukan cuma itu doang. Ini yang paling uniknya lagi adalah dia bracketnya pakai punya Honda ADV. Kalau misalkan di pulsa-pulsa lain biasanya cuma besi biasa aja, ini si ownernya kreatif banget nih. Dia pakai punya Honda ADV, jadi kalau misalkan ini kurang dan ini masih kurang lagi, bisa ditinggiin lagi dong. Jadi makin aman lagi sama yang namanya hantaman angin. Itu dari windshield lah. Tadi windshield dimana dia paling uniknya ada pakai bracket Honda ADV. Turun ke bawah sedikit, lampu utama juga nggak lepas dari ubahan dong yang pastinya. Ini ada retak-retak dikit karena ini menjadi penyakit bawaan dari Pulsar, di mana si Mikanya nggak kuat tahan panas dari lampunya. Maka dari itu si ownernya pun merubah semua lampu ini menjadi lampu LED. Di mana di sini lampu senjanya pakai LED, plus di sini lampunya juga udah pakai punya Honda HR-V Prestige. Pastinya ini kalau malam-malam pasti oke banget sih, terang banget. Itu dari bagian lampu-lampu ya. Turun ke bawah biar makin adventure lagi, jangan lupa cocor bebek. Biar mirip makin kayak ini, kayaknya kalau ini sih mirip kayak BMW GS. Kalau yang punya gue dipakai itu yang fiber itu lebih kayak Ducati Multistrada sih, kayak gitu.
Ini biar makin kesan adventure dapat pakai ini juga. Langsung ke samping dan ke sebelah kanan. Pasti motor ini kalau biar adventure tuh kan ya di bawahnya agak light off-road lah. Kalau namanya udah off-road itu pasti ya bakalan ada jatuhnya pasti kayak gitu. Biar motornya nggak lecet-lecet, aman dari segala macam hantaman benda keras, dipasanglah crash bar. Crash bar ini homemade, bahannya chromoly. Ini juga pipanya tebel banget dan ini warnanya silver dipadukan dengan warna merah. Cantik gitu, nasionalis kayaknya yang punya ya, merah putih gitu. Kalau namanya crash bar kalau polosan tuh gimana gitu ngelihatnya, gatel ngelihatnya. Makanya di sini si ownernya masang 3 buah lampu tambahan yang bukan kaleng-kaleng. Ini kalau dinyalain semua jodoh kalian kelihatan coy. Dimana di atas nih, yang paling atas ini ada Gold Runaway 40 watt sepasang. Turun ke bawah ada yang kecil nih, kecil-kecil cabai rawit, Aurora 20 watt. Dan ada yang nyempil nih kecil di sini. Lampu HJG D3. Ini lampu kecil-kecil tuh bener terang juga loh, keren. Ada cut off-nya juga dan dia ada 2 warna juga. Nah, jadi itu dia di crash bar dan di bagian atas dari motor ini. Gimana menurut kalian? Udah keren belum? Kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Oke, kita ke bagian kaki-kakinya nih. Di kaki-kakinya ini emang kayaknya nih orangnya suka banget sama adventure ya. Biar makin mirip lagi, pelek depannya juga udah diganti jadi jari-jari, tapi ukurannya 19 inch. Dimana pelek jari-jari ini pakai TK Racing dengan lebar 2,15 inci dibalut dengan ban Metzeler Tourance. Ini kalau ngeliat sih udah cakep banget sih. Kombinasi hitam dengan gold dengan hitam tuh emang cakep banget. Oh iya, di sini juga dia pakai adaptor punya Scorpio Custom, dimana dia jadi bisa pasang double disc. Makin keren juga kan. Jadi kalau mau nge-stop tiba-tiba di depan ada mantan gitu kan, langsung rem dalam aja. Jadi nggak akan kesalip kayak gitu kan. Langsung putar balik. Kayak gitu. Dari depan kaki-kaki sih ini juga kalau shock breaker pakai peninggi. Jadi dia belum bertobat. Kalau kita kan ada hashtag tobat peninggi. Terus dia di sini yang sebelah kanan kalipernya masih standar bawaan by Brade, tapi kalau yang sebelah kiri dia pakai punya orinya KLX. Jadi ini juga udah dipadukan dengan selangnya yang udah braided, jadi pastinya ini ngeremnya udah bukan kaleng-kaleng lagi sih. Itu dia dari ban depan. Kita lanjut ke bagian belakang motornya dulu, oke? Oke, kita ke bagian belakang motor. Bagian belakang motor ini udah kelihatan semok banget ya, dimana kalau namanya motor adventure juga nggak lepas dari namanya penggunaan box. Dimana ini bracketnya pun dia bikin homemade custom. Terus juga yang paling kenotis yang dari belakang ini adalah peleknya juga sih. Ini dia peleknya pakai XD Sprint, ini mereknya belang ya depan belakang. Dimana sama kombinasi warnanya hitam dengan jari-jari emas dengan tromol juga pakai punya Scorpio. Terus di sini dia pakai gearsetnya Sinop ditambah dengan ada mudguardnya biar tidak menzolimi orang-orang yang di belakang ya kalau misalkan lagi hujan. Bagi kalian nih kalau yang udah lepas spakbor, kalau di belakang tuh ya sadar diri gitu loh, nyiprat. Apalagi kalau yang bawa boncengan, kasihan boncengannya. Terus juga ini knalpotnya udah nggak standar, dia pakai punya Ninja 2,5 karbu dan ini kayaknya udah dibikin free flow. Karena di situ juga bisa dilihat nanti udah nggak ada katalisnya lagi. Kurang lebih belakang juga di sini dia masih pakai mempertahankan shock standarnya, tetap pakai peninggi juga. Nanti kita taubatin lah kapan-kapan. Tapi enggak sih katanya motornya mau dijual, jadi nanti kita tanya langsung sama ownernya. Dan yang paling kenotis lagi sih nanti kalian juga, kalau boxnya ini bukan box kaleng-kaleng coy. Boxnya itu pakai DV tracker, top box sama side boxnya pun pakai DV tracker. Kalau yang top boxnya pakai 46 liter, yang side boxnya pakai yang 33 liter. Kalau kalian nggak kebayang itu biasanya dipakai di motor di sub yang Z250 dan kondisinya sangat mengenaskan sih kalau yang dipakai sama di sub. Mungkin kalau Bapak Disub tahu itu harganya berapa Pak, Bapak akan mengelus dada seperti saya Pak. Kasihan. Itu dari belakang, sekarang kita lanjut masuk ke kokpit dari motor ini, oke? Pecah. Nah, oke para touring, sekarang nih gue ada di kokpit dari motor ini. Yang paling gue seneng sih asli. Pertama yang paling gue notice adalah speedometernya. Ini speedometernya mungkin menjadi idaman juga sih bagi orang-orang karena speedometernya pakai Koso. Dimana kalau dilihat sebenarnya modelnya pun nggak beda jauh sama standar yang punya Pulsar. Jadi ini juga di finishing lagi biar ngepas sama housing yang speedometernya lama. Dan ini asik lah gitu ngelihatnya. Apalagi ini RPM-nya sampai 15.000. Pulsar sampai 15.000 bisa nggak? Terus juga di sini dia stangnya dirubah juga, dimana dibikin sesuai dengan nyamannya yang punya pastinya. Karena di sini dia bisa kita lihat ini risernya lumayan tinggi tegak, plus ditambah sama pivot riser lagi. Jadi kalau misalkan kalian kurang nyaman, ini bisa diatur lagi, di-adjust lagi supaya bisa menjadi tingkat kenyamanan yang kalian cari. Dan yang paling gokilnya lagi nih, di sini bisa kalian lihat, bukan pakai RCS 19, tapi ya bisa dibilang sekelasnya juga lah, pakai Galver, Gal Speed. Dimana dipotong coy, dipotong ini kalau ngeliat harganya nih di sini, harganya berapa? Dengan senang hati karena katanya mentok sama si handguard,
dipotong. Itu abang bengkelnya aja sampai nanya berkali-kali, bang yakin mau dipotong? Banyak yang nanya, bukan cuma itu doang. Koplingnya pakai punya WR3 sama coy, dipotong juga karena mentok handguard kayak gitu. Ya emang kalau namanya udah fashion mah, apalagi anak offroad ya, karena ini emang owner tuh anaknya offroad banget, jadi ya bodo amat lah, yang penting nyaman gitu kan. Dan ini untuk melihat masa lalu kalian ke belakang, bisa yang menjadi spion sejuta umat juga, itu pakai punyanya Z250. Dan ini enak sih, lebar banget, mirip-mirip kayak punya Vertis juga sih, kayak gini lebar kayak gitu. Dan ini di sini juga banyak switch untuk menyalakan lampu-lampu yang tadi udah kita jelasin. Dan ini clean banget sih, rapih. Di sini juga udah ada holder Motowolf untuk melihat navigasi motor kalian. Overall sih ini sebenarnya kalau di Go ini nyaman, karena ini kayak motor goyang dulu sih. Sebenarnya kan depan pakai 7, belakang pakai 5. Cuman bedanya ini stangnya lebih tinggi aja. Dan ini juga aman tuh, udah nggak mentok. Jadi kalau buat riding jauh sih oke aja. Cuman ini kalau dilihat ya emang genjit banget sih. Kayak zaman dulu lagi kayak gitu. Mending daripada penasaran kan ini ownernya siapa sih sebenarnya, emang bener nih motornya mau dijual. Langsung aja deh kita tanya-tanya langsung, yuk kita wawancara punyanya. Lanjut. Oke para touring, jadi nih sekarang di sebelah gue udah ada owner dari motor di belakangnya tuh. Halo teman-teman. Siapa namanya, coba silakan diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama lengkapnya Pangestu Putra, tapi sering dipanggilnya Putra atau Ipung kalau di rumah ya. Kalau di lingkungan gua kenalin dirinya Putra. Nah, kalau kalian juga yang pengen follow IG-nya nih ada Pidiaris. Oke, ini jadi kita bakal tanya-tanya nih ke dia. Pertama sih pertanyaan simple sih. Kenapa milih Pulsar? Oke, alasan kenapa ngambil Pulsar, dia tuh teknologinya men. Walaupun motor murahan, tapi teknologinya tuh kelas Eropa banget. Bayangin deh, dengan harga range di bawah 15 juta, kalian dapat sen mati sendiri, lampu mati sendiri. Yang di motor-motor Jepang, bahkan sekelas BMW G310 pun dia nggak kayak gitu. Jadi kenapa ngambil Pulsar? Ya teknologinya yang pertama. Teknologi pertama oke sip. Yang kedua ada lagi nggak? Yang kedua konsumsi BBM. Gua pakai injeksi, tahulah palingan ya segitu-segitu aja. Ini motornya masih karburator dengan sistem vakum, dia bisa ngasilin kehematan tuh melebihi ekspektasi. Walaupun dengan cc sekian, kata orang wah boros tuh cc di atas 200. Kita ngambil acuannya Tiger atau Scorpio. Kita main hampir sekelas 11, 12, 13 gitu. Mereka tuh konsumsinya gua rasa-rasa nggak terlalu irit dan nggak terlalu boros. Gua pernah nyoba dengan karbu berebet itu Bandung Solo, itu cuman 50.000 kurang. Dengan Pertamax ya, berat 4 literan lah. Karbu berebet otomatis boros dong. Tapi ini nggak irit. Jadi emang di antara 3 motor tadi sebutin Tiger, Scorpio, dan Pulsar, emang Pulsar tuh yang pertama karena teknologinya tadi, selain dari BCU kan tadi kan bisa sen mati sendiri. Itu kan ada BCU-nya atau body control unit. Nah, kenapa bisa irit? Karena isinya 2, bener nggak? Iya betul. Jadi karena pengapiannya lebih sempurna lagi. Apalagi adanya dia yang NS, dia 3 busi. Ya walaupun nggak irit-irit banget sih, kata gue pernah nyobain NS nggak irit-irit juga. Tapi ya pembakarannya lebih sempurna karena dia 3 busi. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nyari Pulsar, itu alasannya. Rata-rata pasti semuanya karena bensinnya irit. Bensin irit jadinya dompet jadi tebal gitu kan, jadi gak. Yang pertama oke, jadi udah kejawab ya kenapa Pulsar, karena teknologinya. Kedua karena keiritannya. Oh iya, jangan lupa tenaganya nggak bisa dibilang rendah juga ya. Oke, boleh. Tenaga Pulsar tuh bisa dibilang kayak diesel. Kalau iya, gue pernah motor ini tuh kalau tanpa beban dia liar. Oke. Tapi pas dibawa beban nurut, walaupun gue nanjak di Garut tuh yang tanjakan gentong pakai full box, enak-enak amat. Gigi 2, gigi 3 nggak ngedrop-drop. Oke, yang kedua gue mau nanya, motor ini kan udah lama nih kan dipegangnya, dari awal dari mesin nol akhirnya dimodif kayak gini. Touring paling jauh dan paling berkesan sama motor itu yang pas gimana dan kapan gitu? Sebenarnya ini motor belum main jauh. Belum main jauh. Kita lihat nih, belum main jauhnya kemana nih? Paling jauh cuman gue ngelamar kerja di Solo, udah. Oh, cuma ke Solo ternyata? Cuman ke Solo doang, nggak kemana-mana. Ini motor harian lah. Buat harian Banget. Kalau touring dulu karena masih ada motor satu lagi, lebih pakai itu. Karena ini motor dibikin konsep ini masih baru-baru, jadi untuk main jauhnya belum lah. Mungkin suatu saat kalau kita udah sehat semua, bisa kelayapan lagi. Ya. Oke lah kalau kayak gitu, ini gue terima kasih banget nih udah dikasih kesempatan datang ke rumahnya. Ini sebenarnya rumahnya dia nih, ini enak banget, semuanya ada kolom-kolom.
terus juga dikasih kesempatan buat review motor yang keren ini. Sama paling yang terakhir, kalau Ipong mau ngasih pesan-pesan ke para touring semua, bagi yang jomblo khususnya, karena dia udah nggak jomblo sih, katanya sih mau nikah katanya. Kan nggak jadi pak. Jadi ternyata. Oke, sekarang pesan yang pengen touring tapi masih ragu gitu, apa? Gini, kalau lu pada mau touring, pertama tuh kalian harus siapin dulu urusan duit. Itu bagi gue terakhir. Oh sih, mantap. Duit terakhir. Yang pertama tuh kalian harus perencanaan dulu. I see. Dan Perencanaan. tubuh kalian sendiri. Udah. Sisanya yang kedua, motor juga harus sehat. Jangan orangnya doang yang sehat. Percuma dong orangnya sehat tapi motornya suruh mogok-mogok terus, capek-capek juga. Tuh, Jadi itu orang, kendaraan itu harus seimbang. Kalau keselamatan tetap nomor 1. Asik, mantap. Oke lah, nanti ini mungkin kalau nanti udah sehat kita bisa touring bareng kali ya kemana suatu Siap. tempat gitu ya. Paling gitu aja para touring, semoga bisa menjadi inspirasi kalian. Oh ya, satu lagi, ini motor jadi dijual nggak? Rencana dijual, tapi namanya ngejual kan kita nggak pengen cepet-cepet lah, santai aja. Oh, jual santai. Jual santai. Kalau buru-buru gue pengen jatuhin harga tapi kasihan orang. Siap. Sifat gue gitu men. Nanti mungkin kalau emang kalian tertarik ngeliat modifikasi yang tadi, apalagi emang kalau gue udah kasih tau harganya sih. Harganya menurut gue masuk akal karena dengan modifikasi kayak gini. Jadi ya nggak ragu lah. Jadi kalau kalian tertarik, ya udah langsung kontak aja nih di Instagramnya ya, DM malah bisa. Mungkin gitu aja para touring untuk video kali ini. Semoga kalian dapat insight, dapat inspirasi, dan bisa membantu kalian dalam bertouring ria. Gue Dimas dan ini ada Bro Ipung. Ayo Ayo touring.